Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa. Bersua kembali di kanal Hikmatologi, serial monolog sederhana dari kampung Celaket Hadiningrat, Kota Malang. Mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja, dalam keseharian sebagai warga anak bangsa Indonesia, dituntun ideologi Pancasila niscaya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita masih berbicara tentang semesta Yuda. Perang yang melibatkan seluruh anak manusia, baik yang menjadi pelaku maupun sekedar terdampak olehnya. Kali ini kami angkat dari Sabdana yang ke-16.047. Semesta Yuda bagian kelima. Wirausaha jasa mandiri tanpa negara berusaha membela. Mahasiswa dan pemuda juga turut dalam semesta Yuda. Usaha optimal ditempuh, namun kalah dikeroyok tentara. Tentara semesta Yuda tak tampak, tetapi sungguh nyata. Nyata pengaruhnya pada keberadaan upaya pembinaan bangsa, sajian karya untuk mahasiswa dan bangsa dilahapnya. Tak merasa berdosa, namun akhirnya negaranya binasa. 4 Agustus 2022. Sabdana ini didasarkan pada data real yang bertalian dengan keberadaan wirausaha jasa mandiri, di mana banyak di antara YouTuber ataupun pengguna sosial media lainnya yang dipecundangi oleh hackers atau diperangi dengan sengaja melalui proxywar yang kami terjemahkan atau kami maknai dengan semesta Yuda. Jadi semesta Yuda dalam pemahaman kami adalah proxywar. Perang di mana anak manusia awalnya tidak terlibat secara fisik, bahkan bisa jadi sampai dengan akhirnya tidak terlibat secara fisik. Namun nyata dampak yang diakibatkan oleh proxywar atau semesta Yuda. Satu kasus, seorang YouTuber yang mengunggah politik kebangsaan didasarkan pada agama dan khususnya Pancasila selama 4 tahun ternyata tak diduga. Sejak sekitar 3 bulan sebelum betul-betul habis diretas dalam semesta Yuda, unggahan yang sudah mencapai 700 lebih di YouTube, tulisan yang lebih dari 100 di Blogspot,
dan lain-lainnya diluluh lantakkan, dikeroyok oleh tentara cyber yang tidak jelas identitasnya, dan akhirnya pemenangnya adalah saudara kita dari Ukraina atau Ukraina. Nah, wirausaha mandiri dalam bertutur, dalam berkata, jadi bertutur dengan lisan, berkata dengan tulisan di blogspot maksud kami, tidak ada pembelaan negara meskipun berusaha dilaporkan pada pihak yang memiliki kewenangan. Polisi contohnya, Kementerian Informasi dan Komunikasi. Mahasiswa berusaha untuk melakukan pembelaan pada gurunya. Namun mahasiswa berikut juga ahli IT tak berdaya, sebab ketika benar-benar akan utuh kembali, maka seseorang yang berbendera Ukraina atau Ukraina betul-betul meluluh lantakkan berangkat dari email yang ada di belakang gadget atau gawe, kemudian menyeruak seluruh identitas dari YouTuber yang berprofesi sebenarnya sebagai seorang guru dihabiskan. Dan ini dialami oleh saudara-saudara kita YouTuber, baik mereka bintang film, bintang sinetron, ataupun public figure yang lainnya. Dalam analisis sejumlah dosen yang menguasai cyber crimes, ini bukan sekedar pekerjaan hackers, namun masuk pada wilayah proxy war. Semoga pemerintah manapun mendengarkannya dan ada perlindungan pada seseorang yang melakukan wirausaha, pada sejumlah orang yang melakukan wirausaha, baik dalam rangka pembinaan bangsa maupun dalam rangka menyalurkan pembinaan keterampilan anak manusia. Jadi mahasiswa, pemuda, ahli IT terlibat di dalam Semesta Yuda. Sungguh tentara Semesta Yuda itu tak tampak. Dan bahkan identitasnya begitu disamarkan, sangat dilindungi oleh diri mereka sendiri. Dan sangat sulit ditembus, sehingga tentara yang tidak nyata di dunia maya itu, pekerjaannya sungguh-sungguh nyata, dampaknya sungguh-sungguh sangat negatif. Karena itu, mudah-mudahan pemerintah kita merespon sejumlah permasalahan yang dialami oleh pengguna sosial media, sehingga tidak sekedar pengguna sosial media itu takut melakukan salah, tetapi juga ada kenyamanan karena berusaha untuk melakukan proses pembinaan bangsa yang berkelanjutan, sustainable development. Semua saya yakin pada unggahan-unggahan yang positif, meskipun jumlahnya tidak sebanyak unggahan-unggahan yang populer, maka rasa
bahasa, rasa tutur kata, rasa indah dalam bersastra dirasakan oleh setiap dada khususnya yang menyimak. Karena itu, pemirsa, meskipun 1000 lebih dari subscriber telah hilang dari kanal Indarwanto Hikmatologi, namun melalui kanal Hikmatologi ini kita berusaha terus untuk bangkit menebarkan aroma Pancasila. Semoga bermanfaat dan seluruh anak bangsa dalam lindungan rahmat Allah Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih.